Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan praktek pada mata kuliah visualisasi data. Pada praktek ini kita akan coba mengeksplor sebuah dataset dengan menerapkan beberapa fungsi pada spreadsheet. Teman-teman bisa coba download dulu dataset kita yang sudah saya siapkan di Google Classroom maupun di deskripsi dari video ini. Teman-teman bisa membuka melalui link dari spreadsheet atau teman-teman bisa menaruh filenya ke dalam folder yang ada di Google Drive. Nah, kemudian dibuka langsung seperti ini. Oke. Sebelum kita lebih jauh mengeksplor data set kita perlu memastikan kualitas dari dataset kita sendiri. Caranya seperti apa? Di sini ada rule yang harus kita gunakan. Coba kita tulis dulu, tambah sheet baru ya. Rule yang perlu diperhatikan. Oke. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah setiap kolom adalah berisi atribut data. Oke, sekarang coba kita cek dulu nih. Apakah ini sudah benar berisi data? Oke, kita cek ya. Oke, seharusnya ini udah benar sih, sampai ke bawah juga udah lengkap. Tidak ada yang nol gitu ya. Oke, karena dataset kita ini memang sudah baik, berarti data kita di sini tidak ada yang nol. Nah, kemudian rule yang kedua, kita harus memberikan nama kolom dengan istilah yang representatif. Nama kolom harus representatif. Oke, sekarang kita coba cek lagi nih. Order date, year. Oke, udah benar. Oke, nama dari kolom data kita udah benar ya, udah sangat menjelaskan data apa yang ada di dalam setiap kolom kita. Kemudian yang perlu kita cek lagi yaitu setiap kolom harus memiliki tipe data. Setiap kolom harus memiliki tipe data. Jadi dalam satu kolom itu biasanya tidak ada bercampur tipe data yang lain gitu. Kalau sudah integer, numerik, kemudian string gitu. Supaya datanya lebih mudah diolah. Oke. Kemudian rule yang keempat, jangan masukkan data penjumlahan ya di bagian bawah. Nah, nanti kalau ada ini di bagian bawah dari dataset kita itu bisa dikatakan kacau dataset kita. Nah, oleh karena itu kita perlu cek dulu nih. Dataset kita di bagian bawahnya ada penjumlahan nggak? Oke, tidak ada ya. Berarti sudah aman. Artinya dataset kita sudah siap digunakan. Berdasarkan dari 4 rule tadi. Oke, yang pertama akan kita praktekkan di sini adalah kita akan coba nih mengeksplor sebuah fungsi untuk mengubah format tanggal yang ada di dalam sebuah file Excel kita. Oke, teman-teman bisa klik dulu kolom A, kemudian klik format, kemudian klik angka, dan di bagian angka ini ada tanggal nih. Nah, teman-teman bisa coba klik untuk merubah formatnya. Nah, di sini sudah berubah semua ya formatnya. Oke. Tapi di sini ada yang kebalik nih. Di sini ada bulan, tanggal, tahun. Nah, sekarang kita mau coba balik jadi tanggal, bulan, tahun. Dan juga kita buat bulannya itu inisial aja. Misalnya Januari, jadinya Jan, bukan angka 1.
Oke, kita coba ya, kita blok dulu, kita format, kemudian angka, bagian bawah ada nih, tanggal dan waktu kostum. Nah, di sini kita hapus aja. Kemudian kita tambahkan tanggal, format tanggalnya menggunakan ini ya, dengan awalan 0, kemudian strip, dan bulannya pakai singkatan, kemudian tahunnya 4 digit ya. Oke, kalau sudah tinggal terapkan. Nah, dia akan berubah seperti ini. Teman-teman bisa mencoba model format tanggal yang lain ya, dengan menggunakan kostum format tanggal tadi. Oke, kita sudah berhasil sampai sini. Nah, sekarang kita coba praktek di bagian yang lain. Nah, teman-teman bisa buka nih di part 2. Di part 2 sini ada kan, di bagian 1. Nah, kita coba lihat di sini ada tanggal. Dan tanggalnya memiliki format yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita mau samain dulu nih tanggal kita yang ada di sini. Caranya adalah blok dulu dari A3 sampai dengan A13. Dan kita klik format, klik angka, kita pakai format ini aja ya. Yang tanggal, bulan, tahun. Tapi yang dalam mode angka. Oke. Oke, tidak berubah semua ya. Kita coba lagi. Pakai ini. Pakai format. Oke. Sepertinya banyak yang tidak berubah. Yang berubah hanya ada 1, 2, ada 2, 3 ya. Oke, sekarang kita buat di format sini, kita cek dulu nih. Yang mana aja sih yang udah jadi tanggal. Kita cek is that. Oh, sorry. Kita pindahin dulu deh ke samping, biar lebih mudah buat dianalisis. A3. Oke. Kita tarik. Nah, di sini kita ambil fungsi is that. Kemudian B3. True. Kita tarik sampai ujung ya. True false, true false. Oke. Yang berhasil di sini hanya ada 3, sesuai yang kita hitung tadi. Oke, berarti tanggal di sini ada yang perlu kita perbaikin nih. Oke. Sekarang kita coba formatnya kita rubah ya. Kita menggunakan fungsi left, mid, dan right. Nah, sekarang kita coba. Tapi pastinya dibungkus dengan tanggal ya, karena kita ingin melakukan tanggal di sini. Date. Sekarang tahunnya kita pakai fungsi right. Stringnya A4, jumlah karakternya 4. Oke. Dia mengambil dari kanan ya, dari kanan 4 digit angka. Nah, dia langsung ambil 2018. Sekarang nanti koma, kita ambil menggunakan mid. Stringnya A4, kemudian mulai di 1, 2, 3, 4. Di indeks keempat ya, dimulai di indeks keempat, kemudian panjangnya 1 aja. Ini coba 2 deh. Coba 2, kemudian lab. Dan labnya di string ke-4, kemudian dimulai dari 2 indeks ya. Oke, tutup kurung. Oke, kita enter. Nah, ini sudah berhasil. Tanggal 22 bulan 4 2018, 22 April 2018. Oke, sekarang tinggal kita tarik aja nih sampai bawah. Sorry, bisa nggak ya sampai bawah? Kita Ctrl Z. Oke, Ctrl Z. Tarik sini ya fungsinya. Kemudian ini kita bisa copy, dan di sini kita rubah ya A7 ya. A7.
A7. Oke, enter. Oke, ada error. Jumlah karakternya 4. Oh, di sini karakternya 2. Oke, sorry. Ini dimulai dari indeks ke 4. Oke, sebentar kita cek ya. Oke. Kemudian di bagian ini, karena dia tidak terbaca sebagai format tanggal, tadi kita coba pakai sama kayak gini. Right. Right-nya ada 4. Ada 4, kemudian di mid-nya ini untuk bulan, dimulai dari indeks 1, 2, 3, 4. Ini 3 ya, 3 karakter. Kita coba. Bukan A7 tapi A8. A8 juga. Oke. Di sini kita harus bungkus pakai date value ya untuk mengekstrak nama bulan menjadi apa? Nomor bulan. Date month. Ini tutup kurung lagi 1. Oke. Di sini kita coba tambahkan dan kemudian angka 1 ya. 12 Februari. Oh, ini masalah. Baru kita ketik ulang ya. Hapus. Date. Tahunnya tadi. Bentar. Date. Sini A8 ya. A8, right-nya 4 untuk ambil tahun. Kemudian mid-nya A8 dimulai dari indeks keempat, di sini 3. Nah, seperti yang saya bilang, ini harus dibungkus dengan month dan date value. Month, date, value. Dan di sini kita tambahkan 1. Nah, 12 Februari, oke. Kita enter bentar ya. Ini masih ada yang salah tanggalnya, berarti di bagian sini nih. Nah, karena dia outputkan hari di paling kanannya. A8 2 ya lengthnya. Enter. Nah, ini sudah sampai sini udah true nih. Tinggal data yang di bagian bawahnya. 5 September. Ini kita harusnya pakai ini, bisa. Kita coba copy. Ini A9. Oke, ada error ya. Date right. Month date value. Oh, A9-nya 2 aja. 2. Indeksnya dimulai dari indeks ketiga. 5 September 1920. Oke, sudah true. Sekarang yang ini sama ya polanya. Oh, kok salah? A10 2 untuk tahun udah benar. Kemudian ini indeksnya 1, 2, 3. Parameter dari 1 tidak bisa diuraikan. Oke.
kita hapus dulu monnya. Kita coba pakai angka biasa. Biar lebih mudah untuk mencari masalahnya di mana. Nah, tanggalnya udah benar, tahun juga udah benar, berarti tinggal bulan. Tinggal bulan. Oke, kita coba mon date value. Kemudian string tanggal dari date value itu pakai mid, kita cari A10, koma dimulai di 3, panjangnya ada 3, kemudian dan 1 NA ya, bentar, itu kurung. Oke, di sini ada trouble ya. Kita coba cek lagi pelan-pelan. A10. Coba kita pakai ini untuk merubahnya, bisa nggak? Nggak bisa. Date right-nya A10 2. Oke, ini 2 ini udah outputin itu harusnya. Harusnya pakai ini bisa. Coba. Tinggal kita ganti jadi A10 ya. Nah ini, bulannya tidak terbaca. Oke, mungkin kita perlu ini ya, ganti ini jadi pakai D. Pakai bahasa Inggris, coba date. Nah, ya. Berarti ini di spreadsheet yang ini itu menggunakan bahasa Inggris sebagai default bahasanya. Oke, berarti kita dapat sebuah knowledge baru ya. Bahwa kalau dia pakai koma, ini berarti dia pakai bahasa Inggris. Nah, sedangkan kalau pakai titik koma itu artinya pakai bahasa Indonesia. Oke, cukup menarik ya. Nah, di sini juga pakai bahasa Indonesia, kita ganti aja S-nya jadi C, Desember. Nah, udah berubah. Terus tinggal yang terakhir. Yang terakhir ini kita pakai yang kayak gini juga fungsinya. Sebentar. Track A9 kita ganti jadi A13. Kemudian di sini A13 juga. Di sini A13. Sorry, ini nggak bisa nih. Right itu sebagai tahun ya, 4 ambil 4 karakter. Kemudian bulannya itu pakai left di A13 sebanyak 3. Oke. Kemudian di ininya pakai mid untuk harinya. A13 harinya 2. Harusnya bisa. Oh, error. Bentar, kita cek. Namun hanya ada 2 argumen. Ini kayaknya kurang deh. Udah pas ya. Oke, ini yang kurang. Dimulai di 1, 2, 3, 4, 5. 5. Oke, 15 Oktober 1964. Oke, sudah true ya. Nah, untuk bagian tanggal ini coba kita langsung tarik aja dengan format yang ada di atasnya. Oke. Coba tarik terus. Sorry. Nah, ini masih ada yang salah ya. Bentar. Ada yang salah di bagian ini, kok minus. Minus ini. Oke, kita ubah format tanggalnya yang ada di sini.
ubah formatnya pakai, nah seperti ini. Oke, tadi dianggap minus karena dia dikurangin gitu ya, jadi harus ada 0 depannya. Nah ini udah selesai. Sekarang ini masih belum pas formatnya karena dia outputin bulan, tanggal, tahun. Sekarang kita coba rubah lagi jadi tanggal, bulan, dan tahun. Oke, sebenarnya data kita sudah siap ya, sudah oke. Nah, selanjutnya di bagian kedua, ini untuk menghitung durasi dari tanggal. Nah, di sini ada tanggal masuk sama tanggal lulus. Nah, untuk menghitungnya itu pakai ini ya, berarti kolom C21 ini dia lulus dikurang kolom tahun dia masuk. Nah, seperti itu. Ini bisa ditarik aja sampai bawah. Aman harusnya. Nah, teman-teman pasti bertanya, kok ini formatnya menarik ya, kayak gini gitu. Saya punya ide yang lebih baik nih, gimana kalau diperpanjang aja misalnya 5 tahun, 1 bulan, 10 hari. Gak usah inisial gitu. Bisa. Caranya, ini kita klik, kita format, terus sama kayak tadi, pakai tanggal dan waktu kostum. Oke. Tahun, bulan, sama hari. Oke, sekarang kita coba terapkan. Oke. Nah, ini bisa ya. Nah, seperti itu kalau mau memformat tanggal menggunakan fungsi format yang ada di spreadsheet. Oke. Selanjutnya kita bisa lanjut ke part ketiga. Nah, di part ketiga ini tugasnya adalah kita akan coba transpose atau memindahkan data yang ada di sebelah kiri ini ke dalam table yang ada di sebelah kanan. Jadi kita akan menggunakan fungsi transpose untuk mengubah mengubah kolom menjadi baris seperti itu. Nah, tapi sebelum itu kita akan coba ulah dulu nih datanya. Kita coba bersihkan supaya nanti dia clean. Tinggal sisa namanya doang yang kita masukin ke sini. Sama nomor rumah, status kepemilikan juga. Karena kalau langsung kita transpose, nanti nama kepala keluarga, nomor rumah, status kepemilikan juga akan masuk ke dalam kolomnya. Oke, kita coba tarik dulu. Pertama kita trim dulu ya. Kita trim di sini. Kita buat title trim untuk menghilangkan spasi yang kedouble. Kemudian habis trim, result. Ini pakai substitute ya. Nah, kemudian di samping kanannya tambah sekalian deh. Habis kita substitute kan kita potong-potong supaya dapat data yang masak. Oh ya udah gini dulu deh, sorry. Kita gini dulu. Result udah pakai substitute. Biar teman-teman lihat step by stepnya kayak gimana. Oke, sekarang kita trim. Langsung aja sih fungsi trim. Teksnya A3. Oke. Aduh, tadi bisa langsung klik betul ya. Ini tarik juga nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang kita ekstrak. Substitute. Oke. Coba ekstrak datanya pakai fungsi substitute. Nah, B3. Kita ambil data yang udah di trim tadi ya, biar cepat cleannya. Koma, kita telusuri. Ini yang ditelusuri adalah string yang ingin kita cari. Nama kepala keluarga misalnya. Spasi tik 2 spasi koma, kemudian kita ganti dengan apa nih? Kita ganti dengan empty string supaya dia hilang. Nah, selanjutnya jumlah muncul. Nggak perlu. Langsung aja tutup. Nah, seperti ini ya.
Oke, kita betulin aja nomor rumah ya, ini tinggal kita sesuaikan. Nomor rumah, nomor rumah. Oke, kemudian status kepemilikan, nama istri. Oke, selanjutnya jumlah anak, jumlah anggota keluarga, ini huruf besar kecilnya harus diperhatikan ya. Atau kalau mau lebih gampang, kita bisa menggunakan fungsi apa ya, lower kalau nggak salah, untuk membuat teksnya menjadi huruf kecil. Oke, tanggal lahir, sini umur. Oke, ini sudah berhasil ya. Coba kita langsung aja transpose ke sini. Transpose. Nah, kita transpose dari kolom C3 sampai dengan kolom C10. Enter. Nah, ini udah langsung masuk ya ke samping. Sekarang tinggal kita cek nih, udah pas belum? Umur. Nah, ini salah nih, ada yang miss. Coba kita analisis di bagian mana sih yang miss. Oh, ternyata jumlah anak laki sama jumlah anak perempuan nih. Nah, ternyata di sini jumlah anak sama jumlah anggota keluarga. Nggak ada jumlah anak laki-laki, jumlah anak perempuan. Datanya langsung dijadiin string. Berarti kita harus pecah dulu. Kita harus pecah, kita split nih datanya. Berarti kita coba buat di sini biar lebih rapi. Tambah satu kolom lagi di kanan. Ini namanya, ini kita buat sini deh. Final result. Oke. Kemudian kita sesuaikan di sini nama kakak, nomor rumah, kemudian status kepemilikan, kemudian status kepemilikan, nama istri, jumlah anak laki-laki, jumlah anak perempuan, nama suami, tanggal lahir, sama terakhir di umur ya, yang ada di kolom sini. Ya benar, umur. Oke, ini kita blok dulu ya sebagai headernya, biar nanti lebih mudah kalau mau narik ke bawah. Nama kakak langsung aja kita pindahin, nama kakak Rade ya, Rade ya, C3. Oke, nomor rumah kita kasih betul dulu, nomor rumah nggak bisa ya, nomor rumah C4, kepemilikan sewa, nama istri Agnia. Oke, kita betulin sampai nama istrinya benar ya. Jumlah anak laki-laki ya dari string ini ya, berarti ya, dari string sini. Berarti kita coba pakai fungsi lab dulu nih, fungsi lab. Nah, ini ambil 2 karakter deh. Nah, 2 karakter. Jumlah anak laki-laki 2. Oke, ini ya jumlah anggota keluarga ya. Berarti kalau jumlah anak laki-laki dikurang 1 ya, dikurang ayahnya. Oke, sudah. Kita geser ke kanan biar rapi. Kemudian yang di sini
Pakai fungsi ini aja ya, pakai fungsi mid. Kemudian kita hitung nih indeksnya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ya. 17. C8. 17. Kemudian panjang eksaknya 2. 1. Dikurang ibunya 1. 0. Oke, nama suami ini kita copy aja ya. Oke, nggak bisa. Bentar. C10. Sorry. Nama suami. Bentar. Nama suami tadi C3. Oke. Tanggal lahir C10 ya. C9. Kemudian umurnya C10. Nah, ini udah sip nih data kita. Coba kita cek. Oke, nggak langsung ya, berarti harus dibenarin dulu. Ini C11. Oh, bukan C. Tapi kita pakai data yang udah kita olah tadi di baris ke E, di kolom ke E. Oke, sudah benar ya. Nama keluarga, nomor rumah, status kepemilikan, nama istri, jumlah anak laki-laki, jumlah anak perempuan, nama suami, tanggal lahir, sama umur, udah benar. Oke, sekarang ini tinggal kita tarik aja. Tinggal kita tarik sampai bawah. Ini sampai berapa sih barisnya? Sampai baris ke 91. Nah, oke. Sekarang untuk memasukkan ke dalam sini, kita bisa lanjut ya. Transpose tadi, transpose dari E12 ke E20. Bentar, E20. Nah, seperti itu ya. Teman-teman bisa lanjut sendiri. Oke, ternyata ada yang error di sini. Di sini error ternyata di jumlah anak ini dia banyak errornya. Tidak ada spasi. Jadi kalau kita ngerubah satu-satu cukup ribet ya sampai bawah ya, karena ada beberapa yang rusak datanya. Gini aja. Di sini tadi kita coba kita rubah ya. Bagian sini tambah substitut lagi nih. Substitut B3. Kemudian string spasi titik koma. Nah, spasi titik komanya ini kita rubah jadi titik 2 aja. Maksudnya spasi titik 2 dirubah jadi titik 2 aja. Biar langsung sama kayak yang lain. Oke. Ini sama. Substitutnya kita copy. Paste ya. Kemudian di sini kita benerin. Spasi titik 2 kita rubah jadi titik 2 aja. Nama istri. Oke, di sini ada yang salah kayaknya nih. Di sini juga harus dibenarin.
karena tadi di sini sudah dihapus ya spasinya. Jadi di sini harus disesuaikan juga. Sewa terus kepemilikan. Spasinya kita hapus, terus ininya kita tempel. Oke, status kepemilikan sewa. Ini kurang titik 2. Keduanya jangan lupa. Oke. Di sini aman ya datanya. Tanggal lahir ini sudah ya. Oke. Tanggal lahir di sini jangan lupa dihapus. Oke, outputnya udah benar. Nah, sekarang tinggal kita tarik aja nih. Di sini kita tarik sampai bawah. Set. Sampai 92 tadi kan. Nah, oke, sudah nggak ada error lagi nih punya kita. Masih ada satu lagi error. Oke, di sini ternyata ada yang error datanya kayak gini. Berarti bisa kita benerin juga kayak gini. Dari sini datanya. Oke, bentar. Data aslinya kita benerin kayak gini nggak apa-apa sih. Nah, dan di sini juga sama. Oke, nah ini udah. Oke, data kita sudah aman ya. Oke, sepertinya seperti itu ya. Jadi untuk transpose ini tinggal kita panggil aja transpose. Kalau mana nih? Dari sini sampai sini. Dari sini titik 2 sampai sini. Bisa nggak sih? E29. Oke, tulis manual aja. E29. Nah, seperti itu ya teman-teman. Cukup simpel ya penggunaan left, right, mid tadi. Dan juga substitute. Hampir mirip sih logiknya seperti pemrograman. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian pivot table. Kita akan coba mengimplementasikan pivot table. Oke, ini udah kerekam. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal bikin pivot table. Nah, sebelumnya itu pivot table itu digunakan buat mengumpulkan data dan mengelompokkan data berdasarkan parameter yang kita butuhin. Jadi kita nggak perlu lagi nulis rumus-rumus, terus nanti hasilnya juga bakal berupa sebuah table. Nah, buat bikin pivot table itu ada di bagian sisipkan, terus ini di tabel pivot, pencet aja. Terus bakal keluar sebuah pop-up gini ya. Nah, ini tuh rentang data yang akan kita gunakan, berarti kita bakal menggunakan seluruh data yang ada di sheet part 1 ini, terus sisipkan ke sheet yang baru, karena kita bakal gunain sheet baru biar kita nggak bakal merubah sheet yang ada di sini. Jadi nggak bakal datanya tuh nggak bakal keubah gitu.
langsung klik aja buat. Nah, buat yang pertama kita bakal cari jumlah penjualan dari yang ini, tabel ini ya. Berarti di pivot table 2 ini kita langsung aja nih jumlah penjualan dari, berarti di sales kan, jumlah penjualan atau total sales gitu, kita langsung drop aja di sales yang ini ke bagian nilai. Nah, ini langsung kelihatan jumlah penjualan dari keseluruhannya ada berapa. Tapi kan ini datanya kayak masih, kita ngebacanya masih susah ya, berarti bisa kita ganti formatnya buat menjadi angka, biar kita lebih gampang buat membaca. Terus, kalau misalkan kita mau cari jumlah penjualan berdasarkan misalkan negara, berarti kita tinggal drag aja yang berdasarkan benua, ini tinggal di drag aja bagian region ini ke bagian barisnya. Nah, jadi di sini langsung kelihatan di benua Asia jumlah penjualannya berapa, Eropa berapa, sama North Amerika itu ada berapa. Nah, itu buat jumlah penjualan. Terus yang kedua, kita bakal cari, sebentar. Ini kita pindah aja ke bawah, biar di atas bisa ditulis judulnya. Terus yang kedua, kita bakal cari total profit. Nah, sama kayak yang jumlah penjualan di part 1, kita sisipkan aja langsung di tabel pivot ini, tapi kita bakal pakai sheet yang ada. Nah, sheetnya yang mana? Berarti ada di ini lokasi, pilih di pivot table 2, terus pilih yang C2 ini. Oke aja buat. Nah, buat total profit ini berarti yang profit tinggal di drag and drop aja ke bagian nilai. Nah, misalkan kita mau ganti lagi berdasarkan benua, tinggal drag and drop. Selesai. Gampang kan buat cari ini pivot table. Terus yang ketiga, kita bakal mencari rasio keuntungan. Nah, buat cari rasio keuntungan ini tuh ada rumusnya. Buat cari rasio keuntungan itu rumusnya profit dibagi sales. Langsung aja sisipkan tabel pivot, sheet yang ada, pivot 2 di kolom, salah, di pivot table 2, terus di yang E2. Buat. Nah, kan tadi rumus dari rasio keuntungan profit dibagi sales, tapi kan di bagian sini nggak ada profit dibagi sales ya. Terus caranya gimana? Ini di bagian tambahkan, diklik, terus kita bikin custom di kolom kalkulasi. Terus baru kita nulis formulanya di sini, berarti di profit dibagi sales. Nah, karena rasio keuntungan ini biasanya dalam bentuknya persen, berarti kita ganti, ini kan masih dalam bentuk desimal, kita ubah ke dalam bentuk persen, ke format sebagai persen ini. Atau bisa juga pakai shortcut, yang keyboard itu pakainya CTRL Shift 5. Nah, ini udah dapat nilai rasio keuntungannya. Terus yang ketiga, kita cari jumlah transaksi. Penjualan yang diproses. Nah, buat cari jumlah transaksi penjualan yang diproses itu, kita bisa pakai di
buat jumlah transaksi penjualan yang diproses, pakainya itu sales ke bagian nilai. Tapi di rangkum menurut ini kita ganti menggunakan count. Jadi bedanya sum sama count itu, kalau sum itu kayak jumlah total yang ditambah-tambah, kalau count ini ngehitung jumlah transaksi 1, 2, 3 gitu bedanya. Terus kalau misalkan kita mau cari nilai maksimal, penjualan atau minimal. Nah, kalau mencari nilai penjualan tuh sama aja kayak yang ini, count sales ini. Nah, bisa kita copy paste aja sebenarnya di tabelnya. Terus kita ganti di bagian rangkum menurutnya ini tuh diganti ke maksimal. Kalau yang minimal berarti kita ganti pakai yang minimum. Terus kalau misalkan mau cari rata-rata, kita pakainya yang average ini. Oke teman-teman, saya kira itulah video penjelasan dari persiapan data ya, untuk ngecek dataset kita, kemudian juga ngekspor beberapa fungsi yang ada di Excel. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk bertanya di kolom komentar dan juga meninggalkan like-nya. Terima kasih.